Assalamualaikum adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Ketemu lagi dengan Bunda. Kita lanjut baca cerita dari buku 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako. Kali ini Bunda akan bercerita yang berjudul Lampu untuk Semua. Cerita ini tentang Abel si ikan lentera, Onyx ubur-ubur, dan Paman Blanco si belut gulper. Kita mulai ceritanya ya. Di daerah laut yang dalam, sinar matahari sudah tidak mampu menembus di bagian dasarnya. Itulah mengapa kondisi di sana sangat gelap. Jadi, ikan yang hidup di sana harus sangat berhati-hati. Jika tidak, mereka bisa menabrak sana-sini. Ada cukup banyak hewan yang hidup di sana, seperti ikan pecut, laba-laba kepiting laut dalam, ikan hacet, dan belut gulper. Yang paling istimewa adalah Abel. Ikan itu memiliki lentera yang bisa menerangi keadaan sekitarnya. Begitu juga anggota keluarga Abel lainnya. Abel adalah ikan lentera, kadang disebut juga ikan angler. Pada bagian depan hidungnya terdapat semacam sungut. Sungut itu melengkung ke atas dan di bagian ujungnya ada sejenis bandul yang bisa menyala. Lampu yang dimiliki Abel sering dimanfaatkan oleh penghuni laut dalam, terutama saat mereka sedang ingin mencari sesuatu. Karena keadaan dasar laut dalam yang gelap gulita, lentera Abel sangat membantu ikan lain. "Bel, antarkan aku ke rumah Paman Blanco," pinta Onyx. "Ke rumah Paman Blanco? Untuk apa?" Abel keheranan. Paman Blanco adalah seekor belut gulper yang sudah tua. Onyx sangat jarang bertemu Paman Blanco, dan sepertinya hubungan mereka tidak terlalu akrab. Tapi kini dia malah meminta bantuan Abel untuk diantar ke rumah Paman Blanco. "Aku ingin berterima kasih padanya," ujar Onyx. Onyx adalah seekor ubur-ubur. Sebenarnya Onyx tidak tinggal di daerah area laut dalam. Onyx menetap di sekitar terumbu karang yang ada di atas. Cuma kadangkala dia pun berenang ke bawah untuk bermain dengan teman-teman lain, termasuk Abel. Abel adalah hewan yang sangat suka membantu. Akan tetapi, dia tetap penasaran. "Paman Blanco menolongmu ya?" Onyx mengiyakan. "Memang ada yang ingin memangsamu?" tanya Abel lagi. Onyx mendengus. "Ternyata kamu itu sangat cerewet ya. Baiklah, akan kuceritakan kepadamu apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Tapi, kita sambil berenang ke rumah Paman Blanco ya." Abel setuju. "Baiklah, sepertinya bagus." Kedua hewan itu berenang bersisian. Lentera yang dimiliki Abel sangat membantu. Perjalanan mereka menuju rumah Paman Blanco menjadi lebih mudah karena ada cahaya yang menuntun. "Aku sedang bermain bersama saudara-saudaraku. Entah bagaimana, aku tersesat. Dan tiba-tiba saja aku sudah berada di depan seekor ikan viper yang sangat besar. Hewan itu hampir memangsaku. Untung saja saat itu muncul Paman Blanco. Beliau menyelamatkan hidupku." Abel mendengarkan dengan serius. Ternyata begitu. Paman Blanco memang belut yang sangat baik hati, suka menolong siapa saja yang membutuhkannya. Hanya saja belakangan ini Paman Blanco jarang terlihat. Banyak yang bilang kesehatannya makin sering memburuk. Onyx mengucapkan terima kasih hingga beberapa kali. Apalagi ternyata mereka mendapati Paman Blanco sedang sakit. Rahangnya terluka saat akan memangsa ikan yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Beberapa kali Abel bolak-balik membawakan makanan dan obat untuk Paman Blanco. Semua itu berasal dari hewan lain yang tinggal di sana. Banyak hewan yang datang berkunjung. Paman Blanco ternyata disayangi oleh para tetangganya. Onyx bahkan berjaga di rumahnya sampai beberapa hari.
bergantian dengan saudara-saudaranya. Mereka memastikan Paman Blanko kembali sehat seperti sedia kala. "Terima kasih Abel, karenamu Paman sudah sehat kembali," gumam Paman Blanko pada Abel. Ikan lentera itu tersenyum. "Itu karena Onyx ingin datang ke sini, Paman. Kalau tidak, mungkin tidak ada yang tahu Paman sedang sakit," balasnya. Belut gulper itu tampak kian sehat. Tubuhnya sudah kuat kembali. Rahangnya pun sudah tidak sakit. Paman Blanko sembuh. "Kamu memang sangat berjasa, Bel. Kamu membantu banyak hewan menuju ke sini. Kamu juga membantu membawakan obat dan makanan sehingga Paman Blanko cepat sehat kembali." Abel menggerak-gerakkan sungutnya. "Itu karena benda ini. Kebetulan saja aku memilikinya," ujarnya sambil tertawa riang. Nah, ini cerita tentang lentera untuk semua. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Jadi, sudah seharusnya kita hidup saling tolong-menolong. Apapun yang kita miliki akan jauh lebih bermanfaat jika kita gunakan untuk menolong orang lain dan makhluk lain, seperti hewan dan tumbuhan. Seperti Abel dengan lentera di kepalanya. Abel membantu hewan lain dengan menerangi sekitarnya dengan lentera yang dia miliki. Apalagi di laut dalam yang tidak ada sinar matahari, lentera Abel sangat membantu hewan lain. Jangan lupa, kita juga harus mengucapkan terima kasih apabila ada orang lain yang menolong kita, seperti Onyx yang telah ditolong oleh Paman Blanko. Fakta sains dari cerita ini, kita bisa tahu ikan lentera memiliki sungut yang bisa bersinar. Cahaya itu sebenarnya merupakan sekelompok bakteri. Lampu pada sungut ikan lentera dapat hidup atau mati. Lampu ini juga menjadi cara ikan lentera untuk menarik perhatian mangsa. Belut gulper dapat melepaskan rahangnya jika memangsa ikan yang berukuran lebih besar. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.